Dan sekali lagi saya juga doakan buat para dalang yang telah banyak berjasa mensukseskan dan memperkenalkan namanya wayang di Indonesia sampai ke luar negeri dan menjadi budaya yang paling menarik ya, dan paling disukai oleh orang-orang luar negeri juga ya. Tapi budaya ini harus tetap kita pertahankan ya, namanya pewayangan. Baik itu wayang, itu ada wayang golek, wayang orang, wayang kulit, itu semua sama ya. Jadi saya udah mohon izin ya untuk membuka Alam Saka Purbawisesa ini, yang mudah-mudahan ini bisa ada ilmunya buat kita. Itulah saya membuka Alam Saka Purbawisesa, dan semuanya mudah-mudahan ini akan bisa membawa cerita yang buat kita akan menjadi cerita kehidupan yang ada di dalam diri kita sendiri, ya kan? Allah. Nah, ini udah mulai Alam Saka Purbawisesa ya kita main. Nah ini kalau dilihat dari gerakannya ini sepertinya Mbah Semar. Ya, karena saya lihat di pewayangan seperti itu. Nah, Mbah Semar, ya, saya ingin tahu nih tentang cerita Saka Purbawisesa, tentang masalah Semar membangun kayangan. Apa sebetulnya yang diceritakan itu? Begini ya. Gimana? Ya, yang dimaksud Semar bangun kayangan itu begini ya. Ya, begininya itu gimana nih Mas Semar nih? Iya, sabar. Oh iya. Inilah sifat manusia nih, nggak pernah sabar. Ya. Saya ingin tahu ceritanya dan mungkin buat saya ada manfaatnya nanti. Iya. Ya, ini saya mulai ya. Siap. Iya, benar ya. Monggo. Jadi begini. Yang dibangun, yang saya bangun itu. Ya. Nah, itu ini. Apa itu? Oh, batin. Oh, jiwa. Jiwa. Ya. Yang mau dibangun itu. Iya. Oleh. Ya. Semuanya itu salah menafsirkan. Yang salah menafsirkan siapa itu? Ceritanya. Khususnya itu para manusia ini dalam gambarannya gini kan. Ya, jadi saya itu dikira ini untuk merebut kekuasaan. Ambil kekuasaan. Bukan dia. Dikira ya. Jadi dia itu nggak tahu. Dia itu kan secara lahiriah. Ini nafsu. Ya. Yang padahal yang saya bangun itu batin saya, jiwa saya agar lebih dekat sama yang Maha Kuasa. Kabar supaya lebih dekat kepada yang Maha Kuasa. Tapi ada yang salah menafsirkan gitu. Kira mengambil kekuasaan. Iya. Ini ketawanya yang begini nih ciri khasnya ya kan di dalam kehidupan gitu ya. Jadi apa sebetulnya pesan-pesan Mbah Semar nih kalau begini nih? Pesan saya itu gini ya. Pesan saya, perangi ini hawa nafsu, dekatkan diri yang Maha Kuasa, dan jangan lupa ini tetap dijaga yang di dalam ya, ketulusan, kebersihan,
ya keimanan ya. Hanya sebatu semua kembali kepada yang maha kuasa. Oh, agar nafsu itu ya. Oh, gitu ya. Diperangi. Oh, itu maksudnya bangun kayangan itu maksudnya bangun diri. Dirinya sendiri. Tapi ternyata ada yang menafsirkan salah. Salah, dikira merempet Kekuasaan. Gitu. Padahal yang dibangun itu ya batinnya sendiri, jiwanya sendiri, agar lebih mendekatkan diri sama yang maha kuasa. Oh, ya. Paham dari saya itu ya. Jadi itu ceritanya. Tapi inti daripada Semar bangun kayangan itu untuk apa sih sebetulnya yang dia inginkan? Yang diinginkan itu tetap ini kembali percaya pada diri sendiri. Iya. Percaya pada diri sendiri dan percaya sama yang maha kuasa. Oh, intinya supaya mendapatkan ridho dari yang maha kuasa. Betul. Jadi hanya mencari keridoan dari Tuhan yang maha esa, Tuhan yang maha kuasa. Karena tidak ada yang maha kuasa selain Dia. Ya. Oh, jadi gambarannya seperti itu. Nah, terus siapa yang menggugat, yang marah-marah itu? Yang menggugat, yang marah-marah itu yang karena tidak cocok dengan ini apa yang dia semua. Kalau maksudnya ya. Jadi maksudnya gitu. Merebut kekuasaannya dia. Padahal yang saya cari, yang saya bangun itu ya diri saya sendiri. Oh iya. Oh, ini seru nih ya, bagus nih ya. Bagus sih ceritanya. Jadi kita paham nih tentang masalah ilmu pewayangan. Iya, pewayangan Bang Umar. Ya, Berarti intinya nih Pak ya, kalau bisa kalahkan tuh yang namanya hawa nafsu itu Pak ya. Iya, betul. Oh, itu Pak katanya Pak ya, Pak ya. Nafsunya ya. Iya, nafsunya diri sendiri. Oh, kita karena juga mungkin nanti akan kita teruskan dengan yang lainnya. Dan cerita-cerita wayang ini masih banyak. Mungkin kita akan bersambung ya dengan wayang-wayang lain, dengan yang lain-lainnya. Tapi kita ingin tahu sebetulnya apa sih persoalannya kan gitu ya, tentang Saka Purbawisesa ini alamnya apa dan seperti apa isinya gitu ya. Oh baik, terima kasih. Pesan-pesannya buat kita Pak. Iya, pesan saya itu kalian ya harus percaya sama diri sendiri, percaya sama yang maha kuasa. Dan saya pesen ya kalian supaya dapat mengayomi, membuat ketentraman sama semua orang ya, gitu ya. Dan bukan hanya saya, tapi tugasnya ada yang lainnya juga ya. Iya, saya pesan ya. Iya. Saya pesan ya. Iya. Terima kasih ya. Ya mudah-mudahan ini akan bisa menjadi pelajaran buat kita. Dan inilah yang saya katakan menarik ya kan, untuk bisa kita bahas, kita menjadikan pelajaran kehidupan. Terima kasih, dan saya akan menutup alam Saka Purbawisesa dan kita bahas. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Noh yang sudah memberikan gambaran. Jadi saya jelaskan kepada semua, ini adalah salah satu episode yang baru ya, yang memberikan satu pelajaran tentang kehidupan melalui alam Saka Purbawisesa. Jadi Saka Purbawisesa itu adalah alam yang mungkin sudah digambarkan untuk menggambarkan kehidupan tentang manusia. Tadi kita sudah mengambil lakon yang namanya Semar Bangun Kayangan. Nah, karena pada cerita itu para dewa ya Pak ya, itu pada saat itu agak sedikit menggugat ya, nggak menerima
kalau Ngambil Semar kekuasaan. nggak dihitung. Jadi karena Purbawisesa ini adalah satu kekuasaan, dianggapnya dia akan mengambil kekuasaan para dewa gitu ya, dewa. Kalau mungkin di dalam kehidupan kita bukan itu, bukan dewa, tapi kehidupan kita ini pimpinan kali ya. Jadi ada orang, ya kan, yang tidak dianggap, ya kan, ternyata dia mampu untuk membangun, ya kan, dia gini. Nah, mudah-mudahan nanti kalau mungkin ada pimpinan-pimpinan kita, janganlah hanya salah menafsirkan, salah mengatasnamakan, ya kan, tentang arti daripada apa yang sudah menjadi dalam cerita wayang tadi. Nah, ini menarik ya, menarik. Kenapa saya katakan menariknya? Ada sesuatu yang kita mungkin lupa, dan kita ketahui bahwa yang namanya perwayangan tadi adalah salah satu di dalam alam Saka Purbawisesanya, itu adalah alam yang membuat sebetulnya untuk kehidupan kita yang sekarang ini. Nah, wayang-wayang yang sudah ada lakon-lakonnya itu adalah untuk menuntun ya perjalanan manusia, yang mungkin ada di situ peran jahat, di situ ada peran baik, dan di situ ada nasihat dan sebagainya, kan gitu ya. Nah, tadi yang saya dengar dari alam sifat Mbak Semar, itu ada yang itu dipinta untuk menguatkan yang namanya ya di dalam diri ya. Kalau saya cermati intinya menguatkan diri sendiri, mengurus keluarganya sendiri, itu mungkin baru orang yang dibangun itu adalah yang dibangun dirinya, jiwanya, keyakinannya, ya kan, membangun pikirannya. Nah, supaya nanti pendekatan sama yang supaya itu bisa lebih dekat kepada Allah, ya kan. Nah, itu sebetulnya ya kan yang diinginkan. Jadi dalam cerita Semar Bangun Kayangan ini, yang diceritakan adalah membangun dirinya sendiri agar dia lebih mengenal kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu kan ya? Ya. Nah, jangan menjadi nafsu yang dikedepankan. Makanya digugat. Yang menggugat sebetulnya dalam cerita adalah dewa, tapi yang menggugat itu mungkin alam nafsu kita. Ya kan? Nah, di sini makanya diperangilah hawa nafsu agar kita itu bisa menjadi orang yang memiliki jiwa kesatria. Ya kan? Nah, itu mungkin yang ceritanya. Inilah salah satu tentang masalah alam Saka Purbawisesa, yang mana sudah digambarkan ada Semar, ada Bagong, ada Petro, ada Gatot Kaca, ya segala macam ya kesatrianya, dan di situ disebutkan. Dan cerita-cerita ini akan lebih menarik bila mana kita nanti sudah mengenal yang namanya wayang itu seperti apa. Nah, nanti akan kita sambung dengan cerita-cerita wayang, dengan lakon-lakon yang ada di dalam pewayangan untuk kehidupan kita. Nah, sekarang ini adalah salah satu lakon Semar Bangun Kayangan. Yang dibangun di dalam ini oleh kita adalah masalah keimanan kita, keyakinan kita, ya, dan supaya kita mengenal kepada diri kita sendiri, dan kita bisa mengenal kepada Tuhan. Ya, kan gitu kan ya Pak ya. Nah, kenalilah dirimu, niscaya engkau akan mengenal kepada Tuhannya. Nah, bila mana kita sudah mengenal Tuhan, maka nafsu yang ada itu akan bisa berangsur hilang, Pak ya. Dan tidak ada lagi penuh kehidupan ini dengan nafsu. Nah, Semar mengajarkan dalam ceritanya, mengajarkan pada kita menghilangkan hawa nafsu yang berlebihan tentunya. Nafsu tetap ada manusia, ada nafsu makan, ya kan? Ada nafsu untuk mencari kehidupan kan gitu kan, tapi nafsu yang lebih maksudnya. Nafsu angkara murka. Nah, nafsu angkara murka dalam cerita ini Semar Bangun Kayangan adalah menghilangkan nafsu angkara murka di dalam dirinya sendiri. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi sama Pak No, sama Pak Surip, dan kita akan sambung lagi nanti cerita pewayangan yang lain, lakon yang lain untuk kehidupan kita.
inti dari cerita ini, ya, yang pertama adalah kita tahu bahwa kekuasaan itu, ya, harus betul-betul dipilih oleh orang yang betul-betul bersih hatinya, ya, bersih pikirannya. Agar apa? Kekuasaan yang dipegang itu akan menjadi kekuasaan yang arif bijaksana, ya. Jadi itu yang sebetulnya yang di dalam cerita wayang ini diceritakan kehidupan, membangunlah dirinya sendiri, membersihkan dirinya sendiri, ya kan, dan menguatkan yang namanya keimanan dalam dirinya sendiri. Keimanan dalam dirinya sendiri. Dan dia ingin membangun jiwanya, ingin membangun keyakinannya. Jadi bangunlah keyakinan kita, bangunkanlah jiwa kita untuk bisa tetap kita selalu mengenal kepada Yang Maha Kuasa. Karena semua itu adalah dari Yang Maha Kuasa. Jadi cerita ini adalah Semar membangun kayangan. Untuk kehidupan kita, bangunlah diri kita, bangunlah jiwa kita, bangunlah keimanan kita, untuk tetap kita harus bersyukur kepada Allah. Dan banyak-banyaklah berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Dan selalu ingat bahwa kita adalah manusia dan kita punya keterbatasan, dan kita selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi saya rasa itu Pak No dan Pak Surip, mudah-mudahan besok kita akan tayangkan lagi episode-episode yang akan datang untuk wayang tapi biar masuk kepada kehidupan kita. Amin. Ya. Itu ya. Mudah-mudahan ini bisa akan menjadi sesuatu yang berfaedah. Dan sekali lagi terima kasih kepada para dalang, ya, yang telah memperkenalkan wayang untuk kehidupan kita dan sampai ke luar negeri. Mudah-mudahan para dalang di Indonesia tetap menjadi kuat, sukses, dan sehat, bahagia. Amin. Kita doakan dengan sama-sama, ya kan. Mudah-mudahan itu, dan Indonesia akan dikenal dengan ciri khas pewayangan. Itu salah satunya. Banyak lagi budaya-budaya Indonesia yang harus kita berikan kepada luar untuk diperkenalkan. Yang mudah-mudahan generasi yang akan datang ini masih bisa meneruskan apa yang menjadi tradisi nenek moyang kita dan budaya asli bangsa Indonesia. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.